Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Akademi Afor. Di sini kita akan membahas tuntas soal-soal P3K tahun 2024-2025, lengkap dengan tips dan strategi sukses untuk lulus dalam ujian seleksi. Di pertemuan perdana ini, saya ingin membahas tuntas terkait soal tes P3K tahun 2024-2025, mulai dari aturan soalnya, aspek penilaian tiap kompetensi, sampai dengan model-model atau contoh soalnya. Baik, langsung saja kita akan membahas semuanya dengan merujuk pada Surat Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Tentang apa? Tentang mekanisme P3K tahun anggaran 2024. Kita langsung berpindah ke putusan nomor 12-nya, itu terkait model-modelnya atau aturan-aturan soalnya. Ke 12. Oke, ini 12 di sini. Nanti itu seleksinya ada dua. Seleksi administrasi yang pertama, yang berkas-berkas, kemudian ada seleksi kompetensi. Jadi dia cuma dua seleksinya teman-teman. Administrasi yang pertama, kemudian kompetensi. Kita pindah ke poin 13. Di sini disebutkan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B. Kompetensi yang ini meliputi apa? Yang pertama itu seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Kemudian ada lagi tambahan satu teman-teman, yaitu wawancara berbasis komputer. Jadi untuk seleksi kompetensinya dia itu ada 4, teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kita pindah ke poin 15. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 meliputi yang pertama ada yang tadi, materi kompetensi teknis. Itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur, dikembangkan, spesifik berkaitan dengan teknis jabatan. Jadi teknis ini teman-teman, dia itu soalnya nanti tiap orang itu berbeda-beda, karena dia ini materinya dan soal-soalnya itu tergantung dengan jabatan atau formasi yang teman-teman lamar untuk kompetensi teknis. Kemudian yang kedua ada kompetensi manajerial. Ini bertujuan untuk apa? Untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Ini ada beberapa yang menjadi tolak ukur atau menjadi aspek penilaian. Yang pertama itu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Nanti kita akan membahas satu persatu jenis-jenis soalnya, mulai dari integritas, kerjasama, hingga pengambilan keputusan. Kita pindah yang ketiga. Ini materi kompetensi sosial kultural. Bertujuan untuk apa? Untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki. Oke, di sini ada empat yang menjadi aspek penilaian. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dan yang terakhir, empati. Nanti saya akan membahas satu persatu tentang bagaimana itu soal yang berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman sampai dengan empati. Yang terakhir ada wawancara. Di sini wawancara dia tidak memiliki poin-poin yang menjadi aspek penilaian, tapi dia di sini menjelaskan kalau materi wawancara ini tujuannya untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Baik.
Kita pindah ke poin 16. Itu tadi beberapa yang menjadi aspek penilaian dalam setiap tesnya. Ke-16 di sini dia bilang seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana maksud diktum ke-14 dilakukan dengan menggunakan sistem CAT. Jadi nanti tesnya semua itu pakai CAT teman-teman. Diselenggarakan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kita masuk di penilaiannya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Jadi ketiganya ini nanti, teknis, manajerial, dan sosial kultural itu durasi waktunya 120 menit, 2 jam pas. Kemudian wawancara nanti itu durasinya 10 menit teman-teman, 10 menit di sini. Terus jadi ada pengecualian juga teman-teman, pengecualian bagi pelamar penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas, dia itu durasi seleksinya untuk teknis, manajer, dan sosial kultural itu mendapatkan 150 menit. Dan wawancaranya mendapatkan 15 menit. Jadi kalau yang biasa tadi, yang umum, dia itu 120 menit dan 10 menit. Kalau penyandang disabilitas, itu 150 menit dan 15 menit. Oke, kita masuk di jumlah soalnya. Seleksi kompetensi teknis itu jumlahnya nanti 90 soal. Ini yang tadi yang tiap formasi beda-beda soalnya teman-teman. Itu ada 90, dia yang paling banyak. Yang paling banyak. Kemudian manajerial itu ada 25 soal. Kemudian sosial kultural ada 20 soal. Dan yang terakhir wawancara. Wawancara ada 10 butir soal. Pembobotannya bagaimana? Pembobotannya untuk materi seleksi kompetensi teknis, bobotnya itu jawabannya itu bernilai 5. 5 kalau benar. Kemudian 0 kalau salah. Jadi dia itu cuma 2 nilainya, cuma 5 dan 0. 5 untuk benar, 0 untuk salah. Untuk yang 90 nomor tadi, kompetensi teknis. Kemudian untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara, dia itu memiliki 4 nilai. Mulai dari yang paling tinggi itu 4 dan yang paling rendah itu 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi dia itu ada 3 opsi teman-teman. Di antara ada 4 opsi. Di antara 4 opsi itu ada jawaban yang paling tepat dan yang paling kurang tepat. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Kita hanya perlu mencari jawaban yang paling tepat. Ini mirip dengan soal TKP di SKD CPNS. Kemudian ini nilai kumulatifnya. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu 670. 670 teman-teman. 450 untuk teknisnya yang 90 nomor tadi, 90 kali 5. Berarti 450 ya, cocok. Kemudian 180 untuk manajerial dan sosial kultural. Dan 40 untuk wawancara. Ini poin nilai kumulatif paling tingginya teman-teman. Oke. Kita pindah ke, jadi itu tadi dikecualikan untuk jabatan pengelola umum operasional. Jadi apabila teman-teman termasuk pendaftar di pengelola umum operasional, ini ketentuan yang teman-teman harus perhatikan. Teman-teman itu mendapatkan 100 butir soal, terdiri dari seleksi kompetensinya dan wawancara. Dari 100 soal itu terdapat kompetensi teknisnya cuma 45 teman-teman. Kalau yang selain pengelola umum operasional dia itu 90. Tapi kalau pengelola umum operasional dia itu 45 saja. Seleksi manajerial itu 25 sama, sosial kultural 20 sama juga. Kemudian wawancara 10 sama. Jadi yang berbeda hanya di bagian sini teman-teman. Di teknisnya saja, dia hanya 45, bukan 90. Ini akumulatifnya 445.
Teknisnya cuma 225 maksimal teman-teman, karena ada 45 soal saja. Oke. 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 Oke, sudah habis teman-teman. Baik teman-teman, untuk lebih memahami, saya coba membahas satu soal di setiap kompetensinya. Yang pertama itu ada contoh soal manajerial. Di sini ada saya punya contoh soal manajerial. Coba kita kerjakan sama-sama. Ini tadi yang memiliki bobot poin 1 sampai dengan 4. Di sini ada soalnya. Jadi nanti itu dia soalnya ada narasi seperti ini teman-teman. Terus kita ditanyakan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kita cari nanti jawaban yang paling tepatnya. Coba kita baca ya. Raka sedang bekerja dalam sebuah tim yang diberi tugas untuk menyelesaikan laporan tahunan. Salah satu anggota timnya, Santi, memiliki kesulitan dalam memahami format laporan yang diterima. Di sini masalahnya teman-teman. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Raka untuk membantu Santi? Bukan Raka, untuk membantu Santi. Kita baca dulu opsi A-nya. Opsi A, mengkritik Santi karena kurang kompeten dalam pekerjaannya, kurang tepat teman-teman. Kemudian memberikan waktu kepada Santi untuk belajar sendiri, kurang tepat juga teman-teman, karena di sini ditanyakan apa yang sebaiknya dilakukan Raka untuk membantu Santi. Yang C, membantu Santi memahami format laporan sambil memastikan pekerjaannya selesai tepat waktu. Ini masuk karena membantu Santi. Yang delta, mengalihkan tugas Santi kepada anggota tim yang lebih kompeten. Kurang tepat teman-teman. Jadi jawabannya ini yang memiliki nilai 4 itu adalah Charlie. Oke. Itu untuk soal manajerial teman-teman. Berikutnya soal untuk berikutnya adalah contoh soal sosial kultural. Bu Sari adalah seorang kepala dinas yang bertanggung jawab. Jadi di sini posisinya dia kepala dinas bertanggung jawab atas program peningkatan literasi di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya, ia menemukan bahwa beberapa warga tidak memiliki akses ke alat tulis dan merasa terdiskriminasi karena kesenjangan fasilitas. Di sini mulai masalahnya. Bagaimana sikap Bu Sari harus menanggapi situasi ini? Kita baca yang A. Menyediakan bantuan alat, tulis, dan fasilitas bagi warga yang membutuhkan untuk mendukung program literasi. Ini betul, karena ini menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi, ini mirip dengan soal TKP. Kita lihat posisinya itu orang, posisinya, kemudian kita lihat masalahnya apa. Kita cari jawaban yang menyelesaikan masalah dalam soal. Yang B, meminta warga memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun terbatas. Kurang tepat teman-teman. Kurang tepat. Yang C, melanjutkan program dengan fokus pada kelompok yang sudah memiliki akses. Ini kurang tepat karena dia tidak menyeluruh teman-teman. Tidak menyeluruh. Dia hanya berfokus pada yang sudah memiliki akses saja. Tidak menyeluruh, tidak inklusif. Yang delta, menghentikan program. Salah, menghentikan program. Jadi jawaban yang paling tepatnya ini adalah yang alfa. Kita cari opsi yang menyelesaikan masalah dalam soal. Di sini juga ada kata menyediakan bantuan. Itu juga termasuk dalam wewenangnya si kepala dinas. Nanti saya akan bahas lebih lanjut bagaimana cara yang paling mudah menentukan wewenangnya seseorang. Wewenang dari posisi yang ada di soal. Yang ketiga ada contoh soal wawancara teman-teman. Di sini seorang teman di kantor meminta Anda untuk membantu memalsukan tanda tangan atasan demi mempercepat pencairan dana operasional yang sudah sangat mendesak. Bagaimana sikap Anda? Jadi di sini kita dimintai bantuan untuk memalsukan tanda tangan atasan karena ini untuk mempercepat pencairan dana operasional yang dimana itu sudah sangat mendesak. Bagaimana sikap Anda seharusnya? Di sini memalsukan tanda tangan teman-teman itu adalah tindakan yang salah. Bagaimanapun kondisinya, semendesak apapun kondisinya, itu adalah tindakan yang salah. Jadi yang Bravo ini kita seleksi saja. Bravo salah, setuju. Ini kita simpan. Minta izin langsung pada atasan, kita simpan dulu. Yang
Delta menolak tetapi membiarkan teman tersebut mencari solusi sendiri. Kurang tepat juga. Ini menolak dengan sopan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Benar. Jadi kira-kira yang mana yang paling tepat teman-teman, antara Alpha atau Charlie? Kalau Charlie ini menurut saya yang kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena di sini yang Charlie ini dia tidak menunjukkan secara langsung penolakan. Karena yang saya bilang tadi, kalau memasukkan tanda tangan itu adalah tindakan yang salah. Kalau ada tindakan salah, kita harus menolaknya, langsung menolak. Kalau yang Charlie ini dia tidak menunjukkan secara nyata begitu bentuk penolakannya, tidak menunjukkan secara nyata bentuk penolakan. Beda dengan yang Alpha. Yang Alpha di sini dia sudah menunjukkan menolak dengan sopan. Itu teman-teman. Oke. Baik teman-teman, yang terakhir contoh soal kompetensi teknis. Ini untuk jabatan pengadministrasian perkantoran. Kalau teman-teman mau saya bahas sesuai dengan jabatan teman-teman, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Apa nama formasi jabatan teman-teman? Nanti saya usahakan cari soal-soal terkait atau menyusun soal-soal terkait kisi-kisi yang harusnya teman-teman pelajari. Kita mulai dulu saja untuk pengadministrasian perkantoran. Di sini soalnya Anda menemukan surat penting yang belum diproses, padahal sudah masuk sejak 2 hari yang lalu. Surat tersebut memerlukan disposisi. Disposisi ini seperti instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi surat tersebut itu memerlukan disposisi, memerlukan tindak lanjut segera karena tenggat waktunya sudah hampir habis. Apa yang Anda akan lakukan? Yang Alpha segera memproses surat tersebut dan melaporkan kepada atasan. Oke, masuk akal. Menunggu instruksi dari atasan sebelum memproses surat. Boleh. Menunggu. Kayaknya kalau menunggu kurang tepat. Kurang tepat karena di sini di soal di sini tenggat waktunya sudah hampir habis. Kemudian yang Charlie, jadi ini saya salahkan saja. Yang Charlie memprioritaskan tugas lain yang sudah lebih dulu dimulai. Kurang tepat juga. Itu tidak menyelesaikan masalah dalam soal. Yang Delta memberikan catatan kepada atasan mengenai urgensi surat tersebut. Kalau dia memberikan catatan, itu dia kurang tepat karena tidak segera dilakukan. Karena di sini tenggat waktunya sudah hampir habis teman-teman. Ini salah juga. Kalau yang E, mengarsipkan surat tersebut sambil menunggu disposisi atasan, kurang tepat juga. Jadi yang paling tepat adalah segera memproses surat tersebut dan melaporkan kepada atasan. Ini karena tenggat waktunya sudah hampir habis teman-teman. Jadi kita harus segera memprosesnya. Oke. Ini ada pembahasannya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan terkait soal-soal tes P3K. Berikutnya mungkin saya akan membahas contoh-contoh soal secara mendalam dan membagikan tips di setiap subtes atau kompetensinya, mulai dari manajerial, sosial kultural, wawancara, sampai dengan kompetensi teknis untuk setiap formasi jabatan jika teman-teman mau. Karena semakin sering teman-teman melihat contoh-contoh soal dan mendalami tips-tipsnya, insya Allah teman-teman bisa dengan mudah menjawab soal-soal tes nantinya. Itu saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.